Selamat pagi, Bapak Ibu guru dan orang tua dan teman-teman. Saya akan menjelaskan apa saja proyek yang setelah saya kerjakan. Pendahulu ini adalah proposal saya. Saya memilih tema 8 sebagai proyek saya karena akan lebih masuk ke dalam tema saya, yaitu polusi udara. Pendahuluan. Nama saya Jason dari Universitas Nirwaco. Saya kelas 6 dari SD Sudarso. Sekarang saya akan membuat ujian dan melakukan ujian kinerja dengan baik. Saya memilih tema 8 yaitu polusi udara sebagai tema saya, yaitu polusi udara. Saya mengambil permasalahan tentang polusi udara yang semakin banyak dan semakin menumpuk di atmosfer bumi. Latar belakang proyek ini bertujuan untuk keberlangsungan dan kehidupan bumi yang terus terusak oleh polusi udara yang menyebabkan penipisan atmosfer. Manfaat dan tujuan untuk mengajak warga masyarakat bumi untuk lebih sadar akan polusi udara. Sasaran saya adalah semua orang. Kesimpulannya, kita harus menjaga bumi supaya baik sekali. Tema 8 polusi udara. Nama saya Jason dari Universitas Nirwaco. Saya memilih mata pelajaran dan temanya yaitu B-Indo teks non fiksi, IPA benda dan sifatnya, MTK mengumpulkan data, agama hati nurani, dan PPKN hak dan kewajiban, bahasa Sunda cerita pondok, IPS Indonesia pada era globalisasi, bahasa Inggris public places. Timeline. Ini adalah timeline saya. Selasa 30 April membuat rancangan, Rabu 1 Mei bimbingan, Kamis 2 Mei bimbingan, Jumat 3 Mei melanjutkan, Sabtu 4 Mei bimbingan, Senin 5 Mei bimbingan dan melanjutkan. Selasa 6 Mei membuat hasil karya, Rabu 7 Mei bimbingan hasil karya, Kamis 8 Mei sampai 23 Mei bimbingan juga. Apa itu bumi? Bumi adalah tempat kita tinggal. Bumi adalah planet ketiga terdekat dari matahari. Bumi itu dominan berwarna biru dan hijau. Bumi menjadi tempat beberapa makhluk juga tinggal. Saya melihat bahwa atmosfer bumi semakin menipis diakibatkan oleh penumpukan karbon dioksida di udara. Mendengar, karena polusi udara menyebabkan atmosfer bumi menipis dan masuknya cahaya matahari lebih banyak ke bumi. Mencari fakta, dalam satu hari saja bisa membuat karbon dioksida sebesar 26 kg per harinya. Saya merasakan bahwa polusi udara di bumi semakin banyak dan semakin mempekat. Dan cari ide bagaimana caranya supaya polusi udara ini berkurang. Ide saya adalah membuat video berupa challenge untuk men-challenge warga masyarakat bumi untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, yaitu dengan menggunakan sepeda. Solusi saya adalah menggunakan video untuk mengajak dengan cara men-challenge warga masyarakat bumi untuk mengurangi kendaraan bermesin jika tidak diperlukan. Sasaran saya adalah warga masyarakat bumi. Saya akan membuat video berupa challenge untuk tak menggunakan kendaraan bermesin. Dampak bagi sasaran, dampaknya adalah membuat sasaran akan lebih sadar akannya
bahayanya CO2 atau karbon dioksida di atmosfer bumi. Ini adalah hasil karya saya. Baik, kita akan menyaksikan hasil karya Jason. Halo teman-teman, nama saya Jason. Saya kelas 6 SD dari Sekolah SD Sudarso Tasikmalaya. Saya akan menjelaskan bahayanya polusi udara bagi diri kita. Faktor-faktor yang bisa menyebabkan polusi adalah pembakaran sampah, penggunaan energi fosil, dan lain-lain. Faktor-faktor yang bisa menyebabkan polusi udara adalah pembakaran sampah. Jadi, polusi udara ini bisa menyebabkan beberapa gejala atau masalah, yaitu penipisan selimut ozon. Bahayanya bagi polusi udara ini bisa menyebabkan beberapa gejala atau masalah, yaitu penipisan selimut ozon bagi kita. Bahayanya bagi membutuhkan pH udara sebesar 5. Namun sekarang ini pH udara adalah sebagai permukaan. Kita membutuhkan pH. Jadi saya akan menantang kalian untuk sekarang ini pH udara mengurangi pembakaran sampah dan mengurangi kendaraan. Jadi saya akan menantang kalian tidak dibutuhkan. Bisa. Terima kasih. Dan mengurangi pembakaran sampah dan mengurangi kendaraan bermesin jika tidak dibutuhkan. Terima kasih. Oke, itu yang pertama tadi ya. Boleh di close dulu untuk sama ya. Oke, kontennya satu di close aja YouTube-nya Pak, barangkali nanti berputar. Oke, silakan Jason lanjutkan. Teks non fiksi. Polusi adalah kondisi ketika senyawa kimia atau energi masuk ke lingkungan udara yang menyebabkan beberapa permasalahan seperti masalah pada manusia, contohnya masalah paru-paru, dan merusak ekosistem. Sementara itu dalam kasus besar polusi udara mempunyai sifat gas yang bisa menempati di segala tempat. Oh iya, polusi udara itu terdiri dari karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan sulfur. Hak dan kewajiban kita adalah bisa menggunakan kendaraan bermesin ataupun bermotor untuk berkendara. Namun kewajiban kita adalah mengurangi penggunaan kendaraan jika tidak diperlukan sama sekali. Carita pondok membersihkan polusi udara. Dina hiji hari, abi jeung babaturan abi ngadengar polusi udara teh semakin loba. Nah, abi jeung babaturan abi teh mikir kumaha carana polusi udara teh ngurangan. Nah, urang sareng babaturan abi boga ide. Nyata ngurangkeun kendaraan bermotor kawarang metode ngagunakeun sepeda lamun teu penting pisan dina ngagunakeun kendaraan bermotor. Hati nurani, kita sebagai manusia harus peduli karena bumi diciptakan oleh Tuhan dengan cara mengurangi penggunaan kendaraan supaya mengurangi polusi udara di atmosfer. Pengumpulan data. Saya mengambil data ini dari Detikcom pada tanggal 10 Agustus 2023. Nah, ini adalah datanya. Nomor 1, Kota Dhaka, Bangladesh, 146 IQI. Nah, IQI ini adalah satuan untuk pengukuran polusi. Nomor 2, Doha, Qatar, 137 IQI. Nomor 3, Lahore, Pakistan, 137 IQI. Nomor 4, Dubai,
Uni Emirat Arab 132 IQE. Nomor 5 Jakarta Indonesia 126 IQE. Nomor 6 Kuching Malaysia 104 IQE. Nomor 7 Baghdad Irak 98 IQE. Nomor 8 Arca Ghana 96 IQE. Nomor 9 Wuhan Cina 96 IQE. Nomor 10 terakhir Kolkata India 95 IQE. Indonesia pada era globalisasi. Indonesia pada era globalisasi tentu saja mempunyai polusi udara yang banyak, terutama di Jakarta yaitu 126 IQE. Itu sangat mengkhawatirkan. Public places. Good morning everyone. My name is Jason, 6th grade. I want to tell you about public places in the Brunei Darussalam. Number 1, Sri Kenangan Beach. In the Sri Kenangan Beach, people swimming and rest. Nomor 2, Labi Primary School. In the Labi Primary School, children school and study. Rombongan sport complex swimming pool. In the swimming pool, people to swimming. Tradition hotel Brunei Darussalam. In the hotel, people to rest. The Mall Gadong. In the Mall Gadong, people to shopping. Sultan Omar Ali. In the mosque, people to worship. Tek Lamar Reratingal Park. In the park, people to healing. Next. Our Lady of the Assumption Church. In the church, people to worship. Suri Bangwan Hospital. In the hospital, people to check health. In the mountain Pagon. In the mountain, people to climb. People climb. Thank you. Terima kasih. Jason. Saya dulu dulu. Oke, baik. Beri tepuk tangan dulu dong teman-teman yang ada di sebelah kita ya. Baik. Yang pertama. Oke, ini dulu ya. Oke, baik. Terima kasih Jason. Yang pertama Bapak ucapkan luar biasa tentunya ya. Halo Jason. Oke, luar biasa sekali. Jason sudah mengalahkan keraguan ya, melawan diri sendiri terlebih dahulu. Bapak mau coba untuk menyampaikan beberapa yang Pak Irwan tentunya kami lihat dari penampilannya. Jujur luar biasa ya, karena di hari pertama kemarin ada Andre, di hari kedua ada Jason, itu di awal. Kalau Andre kemarin memang tidak bisa melihat teman-temannya yang terlebih dahulu tampil. Kalau sekarang sebetulnya Jason bisa melihat 9 orang yang kemarin. Nah, ada beberapa hal tentunya ya. Beberapa hal itu diantaranya yang pertama mungkin kita melihat perasaan Jason terlebih dahulu deh. Jason, halo. Hai. Oke, bagaimana perasaannya hari ini? Udah
Gugup? Oh udah biasa gugup ya. Karena ciri-ciri makhluk hidup itu bernapas, bergerak, emosional, gugup, semuanya ada. Nah, oke, itu yang pertama. Gugup kenapa, Nak? Ada mama. Apa gugupnya? Kenapa? Santai saja, relax saja. Coba jelaskan. Takut salah dalam penyampaian. Oke. Jadi takut salah dalam penyampaian ya. Tentunya nih pesannya lawan dulu diri sendiri. Karena kata Pak Irwan kemarin juga musuh terbesar itu adalah bukan musuh ya sebetulnya, yang harus kita lawan itu ya memang diri sendiri. Jadi gugup dari siapa? Dari Pak Irwan atau dari Miss Vera atau dari Jason? Nah, diri sendiri ya Jason. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak mau tanya santai saja, kalau mau sambil duduk silakan. Ya, kalau mau sambil duduk kayak jawabnya. Jason, temanya apa sih yang dibawa? Tema 8 tentang Kalau sudah temanya adalah bumiku. Bumiku. Nah, baru kalau ditanya apa judul proyeknya? Judul proyeknya apa? Polusi udara. Polusi udara di bumi ya, di bumi. Nah, menurut Jason tadi bagus gitu ya, punya ide dari mana sih itu membuat apa namanya? Kok tiba-tiba bikin konten gitu? Coba gitu. Pada awalnya kan aku kan pusing gitu mau bikin apa. Nah, terus aku tuh sampaikan ke Perhan, aku tuh mau bikin video. Siapa Pak Irwan? Bapak guru. Terus. Nah, bilang udah Jason, kalau kamu pusing atau apa, lebih mending kamu tuh bikin tentang challenge daripada kalau ajakan kan susah. Mendingan bikin challenge aja tentang mengajak untuk mengurangi. Oke, jadi bukan poster lagi gitu kan. Biasanya kan teman-teman sebelumnya poster, terus iklan atau media-media cetak gitu kan. Nah justru sekarang itu yang paling ramai medianya ya media visual, audio visual seperti itu. Jadi Jason tertarik juga untuk membuat konten tersebut. Tertarik. Oke, kalau TikTok sekarang itu yang melihat video Jason udah berapa puluh juta? Terakhir kali dulu cuma 1 orang. Baru 1 orang. Kan baru, diuploadnya beberapa hari sebelumnya atau sudah lama? Lumayan lah, 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Berarti kan ada beberapa tantangan tentunya. Bagaimana cara memasarkan atau bagaimana cara menyampaikan kepada orang lain. Di-share tidak linknya, begitu. Sasarannya siapa sih? Warga. Disampaikan tidak? Tidak. Disampaikan tidak? Borong-borong atau tidak? Diberikan informasi enggak? Tonton ya, like, subscribe. Nah, itu kan biasanya gitu ya. Nah, makanya kan belajar dari tema-tema di sekolah ini di kelas 6 itu kan ada selamatkan makhluk hidup, sampai ada wirausaha, ada globalisasi, sampai ke pergi luar angkasa. Nah, itu kan sebuah pembelajaran sebetulnya. Ya, bagaimana ya cara memasarkan iklan melalui media sosial, berarti kan di wirausaha. Terus ada kepemimpinan, bagaimana ya memimpin diri sendiri, bagaimana menyampaikan kepada orang lain, begitu ya. Nah, itu kan sebuah pembelajaran di sekolah yang nantinya akan dibawa dalam kehidupan di masyarakat atau sehari-hari. Seperti tadi, hati nurani, terus seperti tadi, like and dislike ya, Miss Vera gitu. Apa yang kamu sukai, apa yang tidak kamu sukai, begitu ya. IPS-nya, semua mata pelajaran sudah terangkum dalam proyeknya Jason. Beri tepuk tangan sekali lagi ya. Kelasnya itu. Jadi, perhatikan Bapak, tidak harus takut dengan apa yang kamu sampaikan hari ini, karena penilaiannya bukan hasil. Jadi bukan hanya ini final, misal nih nilainya sekian atau pencapaian Jason hari ini misal sampai ke 85 pencapaiannya. Tapi kan ada tambahan, bagaimana proses di awal merencanakan, bagaimana proses pengerjaannya. Tadi kan sampai disinggung, aku bimbingan bersama Pak Irwan, berarti kan prosesnya mengerjakan. Jadi apa kendalanya hari ini sehingga mungkin gugup. Nah, berarti kan gugupnya itu yang harus dilawan. Nanti direfleksikan. Oke? Yang selanjutnya tolong dicek kembali setelah ini, dicek kembali ya, bukan berarti sampai akhir, tapi ada beberapa hal terkait dengan
penampilan atau bahan presentasinya seperti kaidah kebahasaan. Tadi ada apa ya kalimatnya yang nah gitu ya, ada beberapa manfaat bisa jadi manfaat besar gitu ya. Jadi cek kembali itu yang sering disampaikan oleh Pak Irwan ya, semua anak tolong dicek kembali, bukan dicek kembali gambarnya udah ada atau kalimatnya sudah lengkap, bukan, tapi dicek kembali tulisannya. Oke? Siap. Konten sudah di-share, masih terlihat. Oke, yang terakhir. Tadi karena gugup mungkin ya, mengambilnya karena gugup. Sudah salah kan belum? Sudah. Oke, sudah ya, maaf ya. Malah sampai disuapin kan. Tenang aja ya. Jadi masih terlihat, bukan semua full membaca. Ada beberapa di bagian slide-nya yang terlihat fokus bukan membaca, ternyata fokus ke layar. Oke? Begitu ya. Nah, ini yang menjadi tolak ukur ke depannya. Bapak harap setelah ini kan belum selesai, masih ada SMP ya. SMP kelas 7, SMP kelas 8. Oh, berarti apa yang kurang itu perlu diperbaiki. Apa yang sudah bagus itu dipertahankan. Begitu? Semangat. Oke, semangat. Buat SMP. Mulai siapa dulu? Sekarang dulu. Ya. Oke, baik. Silakan dari Ibu Lucy terlebih dahulu, katanya Bu Lucy, silakan. Baik, terima kasih Pak Irwan. Halo Jason. Hai Bu. Jason tadi mengambil tentang hati nurani ya. Hati nuraninya itu tadi untuk mencegah pengurangan polusi udara. Jason melakukan apa nak? Membuat video. Apa itu? Membuat video ajakan. Video challenge. Kenapa? Membuat video katanya Bu. Hasil karya, hasil karya. Tadi dikatakan untuk mengurangi polusi udara, ya, mengurangi polusi udara, menggunakan kendaraan, mengurangi kendaraan ya, mengurangi pengguna kendaraan. Nah, Jason itu mau tanya, kalau yang Jason lakukan apa? Yang sudah Jason lakukan untuk mengurangi polusi udara, apa yang sudah Jason lakukan? Membuat video challenge untuk mengurangi kendaraan bermotor jika tidak diperlukan. Ya oke, video bagus. Tapi maksud ibu tindakan apa nih yang udah Jason lakukan? Mengurangi penggunaan kendaraan, berarti contohnya gini ya Jason. Apakah Jason kalau ke tempat yang agak jauh, oke, kalau naik motor nggak apa-apa, tapi kalau yang dekat biasanya Jason kaki atau naik sepeda? Ya, Jalan. bisa jalan, sudah sepeda. Aksi yang pernah dilakukan Jason punya sepeda ya untuk mengurangi polusi udara itu. Ya. Bisa misalkan sama mama diminta, bukan disuruh tapi diminta membeli bawang gitu, membeli bawang di warung terdekat. Aku mau pakai motor aja atau mau pakai sepeda atau mau jalan kaki. Nah, karena kan tadi tindakan apa yang dilakukan Jason gitu maksudnya. Perilaku Jason sehari-hari apa yang pernah dilakukan? Kalau dekat aku naik sepeda. Naik sepeda. Oke, naik sepeda. Dari rumah pernah naik sepeda ke sekolah belum? Belum. Oh belum. Itu naik sepeda tapi dinaikin sepedanya diangkut ke truk misalnya gitu ya. Tapi kan tetap aja. Oke, baik. Terima kasih Jason. Jadi Jason sudah membuktikan bahwa tidak hanya mengajak ya, tapi Jason sendiri sudah membuktikan bahwa kalau ke tempat yang masih bisa terjangkau oleh Jason, tidak pakai motor tapi jalan kaki atau naik sepeda ya, biar sehat juga, lalu juga mengurangi polusi udara. Oke, baik. Terima kasih ya Jason ya. Profesi Jason boleh tampil dengan mantap.
Oke, begitu ya. Silakan. Oke, Hai Jackson. Smile dong. Iya, nah gitu kan ganteng. Tarik nafas dulu. Tarik nafas lagi. Udah, kan udah selesai presentasi. Nah sekarang, Miss Vera mah nggak akan banyak tanya kok. Senyum lagi dong. Iya. Kalau nggak senyum, Miss Vera banyak tanya nantinya. Ayo dong. Oke, Jason, thank you for your presentation. All done, well done ya. Good job, hebat. Hari ini sudah bisa menyelesaikan dan juga betul ya kata Pak Irwan sudah bimbingan juga sehingga terarah apa yang mau disampaikan ya. Oke, nah sekarang Miss Farah mau bertanya. Tadi memang Miss Farah melihat ya betul yang disampaikan Pak Irwan ada beberapa typo, betul nggak? Betul nggak? Coba kalau public places itu tulisannya bagaimana sih? Deja coba. P. Public places. P. U. P. Coba ntar kita lihat ya. Nah itu tuh Pak, kelewat Pak. Sebelumnya Pak. Nah ini dia nih. Betul nggak penulisannya? Harusnya bagaimana? Coba sampaikan kami suara. P. P. U. B. L. I. Harusnya ini apa? Bukan. K harusnya apa? Huruf C. Kita. Nah, itu sudah benar ya. Jadi typo tadi ya, nggak apa-apa. Yang penting Jason tahu. Jadi Miss Farah nih nggak ragu nih. Oh nih jangan-jangan Jason memang nggak tahu nih cara tulisnya. Tapi sudah tahu ya. Oke. Sekarang pertanyaan Miss Farah. Jason, tadi Miss Farah mendengar Jason menjelaskan one by one. How many public places that you said before? Ada berapa public placesnya? 10. 10. English dong. 10. Okay. So, what's your favorite public places? One of the 10. I love Maybe beach. beach. Okay. Could you tell me what do you always do in the beach? On the beach. Beach is beautiful. Okay, beach is beautiful. Good job. And then, what do you do in there? We. Apa yang dilakukan di pantai? Swimming and Okay, swim. Apa? Dibantu sama saya. Apa? Sunbathing. Apa? Berjemur? Ya, sunbathing. Okay. You can say I always swim and sunbathe on the beach. Okay, coba once again, saya mau dengar. I Always swim and sunbathe on beach. Okay, good job. Now once again, satu aja. Coba cari satu public places yang jarang kamu datangi. Dari yang tadi. Hotel, okay, good. Okay, so how about hotel? Ya, kita di kos-kosan gitu ya. Okay, hotel. Could you tell me what people always do in the hotel? People always do hotel for Okay, people always rest, take a rest. Okay, people always take a rest and sleeping. yeah. Once again, no. Once again, people always in the take a rest and sleep in in the. hotel. Okay, once again, sekali lagi. People People
always always rest, take a rest, take a rest, and sleeping sleep. in the hotel. Oke guys, oke terima kasih Jason sudah menjawab. Tadi soalnya Miss Farah mendengar Jason sudah benar fungsi dari setiap masing-masing public places ya. Cuma tadi Jason bilang begini, people to swim, people to swim atau hotel atau swimming poolnya untuk swim, swimming poolnya untuk swim itu enggak? Tadi Jason bilangnya orang-orang untuk berenang. Harusnya swimming poolnya untuk berenang gitu. Nggak apa-apa tadi sudah dibenarkan. Oke, good job Jason. Terima kasih Pak Iwan. Oke, baik, terima kasih Miss Vera, terima kasih Bu Lucy, dan tentunya kita akan mendengarkan tanggapan dari orang tua. Oke, silakan Mama Jason menyampaikan tanggapannya. Boleh proses untuk pengerjaannya. Oh, silakan. Boleh, silakan. Ya, ini saya merasa kagum Jason bisa mengerjakan semua proyek tugasnya hari ini. Ya, selamat ya. Mama nggak sangka kamu bisa. Mama nggak bisa menemani selama ini. Oke, baik. Baik, Pak. Ya, kata terbaru ya, Pak. Nah inilah tentunya Mam, selama ya kurang lebih mungkin selama dititipkan di sekolah Sudarso, tentunya orang tua juga akan berharap apa saja sih yang anak-anak kita dapatkan selama proses pembelajaran di Yosudarso. Ini mungkin salah satunya. Ini salah satunya kelebihan atau talenta dari anak didik kita yang tentunya sudah dititipkan di Yosudarso, baik itu public speakingnya yang seperti itu, lalu mungkin talenta-talenta yang lainnya. Hanya saja kebetulan ini di bidang akademik, jadi kami mencoba untuk menyampaikan, silakan memberi tantangan dan tentunya sudah bisa dilewati oleh anaknya. Oke, sekali lagi beri tepuk tangan dan tentunya kita akan tutup refleksi dari Jason. Silakan untuk kembali ke tempat yang sudah disediakan. Jason silakan berikan refleksi untuk kegiatan hari ini ataupun selama proses proyeknya. Ya, ada beberapa nanti kalau masukan-masukan dari Miss atau dari Bu Lucy dan dari Pak Irwan itu nanti dikerjakan kembali ya kalau ada masukan. Silakan berikan refleksi terlebih dahulu. Didapatkan apa? Aku dapat kayak lebih bisa berbicara. Oke, satu berarti kan itu salah satunya kan. Mungkin bisa berani begitu ya. Selain dari itu apa lagi nak? Ada lagi? Baru itu ya. Oke, tapi itu sudah menambah poin ya. Terus kalau tidak ada, silakan tutup atau closing statementnya seperti apa? Biasa. Terima kasih telah melihat presentasi saya. Oke, baik, terima kasih.